West Ham memang bukan jajaran klub papan atas daratan Inggris. Walaupun begitu, The Hammers punya banyak hal yang unik. Salah satunya adalah mereka jadi tempat bersinarnya sejumlah pemain bintang. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Didukung artis sampai Ratu Elizabeth. Bisa dibilang West Ham adalah salah satu klub papan tengah dengan pendukung terbanyak di seluruh dunia. Walaupun minim prestasi, penggemar mereka tetap semangat dalam memberikan dukungannya. Pertanyaan pun datang, bagaimana West Ham United bisa digemari oleh banyak orang? Ternyata salah satu faktor utamanya terjadi pada gelaran Piala Dunia tahun 1966 yang lalu. Saat itu dua pemain West Ham United yakni Martin Peters dan Geoff Hughes jadi kunci kemenangan skuad The Three Lions. Gak cuman itu, kapten tim yakni Bobby Moore juga merupakan pemain West Ham. Gak heran mengapa banyak para publik sepak bola yang menaruh hati kepada West Ham United. Para pendukung West Ham terus setia dan mendukung sampai sekarang dari generasi ke generasi. Pendukung West Ham pun datang dari berbagai kalangan gak terkecuali para artis. Salah satunya adalah bintang Hollywood yakni Matt Damon. Pemeran Carroll Shelby di film Ford versus Ferrari ini mengaku sebagai penggemar berat dari West Ham. Hal itu terjadi saat Matt Damon menetap di Inggris dalam beberapa waktu. Saat itu dia diajak rekannya untuk menonton pertandingan West Ham di Bowling Ground. Dalam wawancaranya, Matt Damon menyebut kalau dia nggak suka mendukung tim-tim seperti Chelsea, Arsenal, ataupun Manchester United. Akan tetapi, dia lebih menyukai West Ham United. Matt Damon juga mengaku kalau dia selalu menyaksikan pertandingan-pertandingan West Ham United saat sedang berada di Inggris. Selain Matt Damon, siapa sangka kalau Ratu Elizabeth juga merupakan penggemar West Ham United. Penguasa Inggris Raya ini bahkan mengizinkan West Ham untuk menggunakan Stadion Olimpiade London. The Hammers pindah dari Bowling Ground yang mereka tempati selama 112 tahun. Melahirkan pemain-pemain yang sukses. Berstatus sebagai klub papan tengah, West Ham United punya kekuatan finansial yang terbilang sukses. Gak heran kalau mereka sering memanfaatkan pemain akademi untuk memperkuat tim utama mereka. Akademi West Ham memang gak seterkenal La Masia di Barcelona, La Fabrica di Real Madrid, dan The Toekomst di Ajax Amsterdam. Akan tetapi Akademi West Ham juga menelurkan sejumlah pemain terbaik. Di nama pertama ada salah satu bek tengah terbaik era 2000-an yakni Rio Ferdinand. Lulus dari Akademi West Ham, Ferdinand pindah dan bersinar di Manchester United. Saat itu Ferdinand membantu skuad The Red Devils memenangkan sejumlah trofi bergengsi. Gak cuman itu, Ferdinand juga langganan timnas Inggris. Selain Rio Ferdinand, West Ham juga mengorbitkan bek tangguh lainnya yakni John Terry. Sebelum berangkat ke Stamford Bridge di umur 14 tahun, Terry mengenyam pendidikan di Akademi West Ham selama 4 tahun. Bersama Chelsea, John Terry tampil nggak tergantikan dan kini dicap sebagai legenda The Blues. Bagaimana nggak, Terry mengabdi kepada Chelsea selama 19 tahun. Selain Terry, West Ham juga melahirkan legenda Chelsea lainnya yakni Frank Lampard. Lampard bergabung dengan West Ham pada tahun 1994 dan memulai debut 2 tahun berikutnya. Berseragam West Ham United sampai tahun 2001, pada akhirnya Lampard dilepas ke Chelsea. Di Chelsea, Lampard semakin bersinar dan turut jadi langganan skuad The Three Lions. Selain 3 nama tadi, masih ada sejumlah pemain kenamaan yang sempat berkarir di West Ham United, termasuk Michael Carrick yang bersinar di Manchester United dan Joe Cole yang bersinar di Chelsea. Kasih kesempatan kedua. Pada musim 2017-2018, West Ham menunjuk David Moyes sebagai pelatih terbaru mereka. Saat itu, Moyes datang menggantikan Slaven Bilic dan sukses menyelamatkan klub dari zona degradasi. Di musim tersebut, West Ham finish di peringkat 13 dengan torehan 42 poin. Perolehan tersebut cuma selisih 9 poin dari Swansea yang berada di zona degradasi. Sayangnya saat itu klub memutuskan untuk nggak memperpanjang kontrak pelatih asal Skotlandia tersebut. Hasilnya, David Moyes sempat menganggur selama 1 musim. Pada musim 2019-2020, West Ham memutuskan untuk kembali memanggil David Moyes. Saat itu, Moyes menduduki kursi kepelatihan menggantikan Manuel Pellegrini. Pada musim tersebut, West Ham terpuruk dan cuma bisa finish di posisi 16 klasemen. Saat itu, mereka cuma mengumpulkan 9 poin dan cuma selisih 1 grup dari zona merah. Hebatnya, David Moyes berhasil membuktikan kualitasnya di musim berikutnya.
Pada musim 2020-2021 kemarin, Moyes mengantarkan West Ham finish di peringkat 6 klasemen. Mereka mengumpulkan 65 poin dan mengungguli klub-klub beken seperti Tottenham Hotspur, Arsenal, sampai Everton. Torehan ini memecahkan rekor posisi tertinggi West Ham pada musim 1998-1999. Saat itu, West Ham yang ditukangi oleh Harry Redknapp berhasil finish di posisi 5 klasemen dengan torehan 57 poin. Di musim ini, Moyes melanjutkan tren positifnya dengan menduduki peringkat 2 klasemen. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, West Ham meraih 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Selain itu, West Ham United jadi tim paling produktif yang sudah mencetak 10 gol. Membuat Lord Lingard percaya diri lagi. Manchester United sempat menyingkirkan Jesse Lingard ke West Ham United pada bulan Januari tahun lalu. Saat itu, Lingard yang minim kontribusi didepak dengan status pemain pinjaman. Sebelumnya pada musim 2019-2020, Lingard cuma bisa mencetak 1 gol dan 0 assist. Siapa sangka kepindahannya ke West Ham seakan mengembalikan kehebatan Lingard. Merumput di Stadion Olimpiade London, Lingard berhasil mematahkan berbagai prediksi publik sepak bola. Saat itu, Lingard berhasil mengemas 9 gol dan 5 assist. Lingard bahkan berhasil mengantarkan West Ham ke Europa League di musim ini. Dalam wawancaranya, Lingard merasa senang bisa mengembalikan performanya di West Ham United. Saat itu, West Ham United berminat untuk mempermanenkan Jesse Lingard. Sayang, upaya tersebut gagal dan Lingard harus kembali merumput di Old Trafford. Punya fakta-fakta unik. Dalam sejarah panjangnya, West Ham juga meninggalkan sejumlah fakta unik. Salah satunya, West Ham adalah salah satu di antara 8 klub Inggris yang belum pernah terdepak ke divisi kedua. Sementara 7 klub lainnya ditempati oleh Arsenal, Chelsea, Manchester United, Everton, Liverpool, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur. West Ham United melangsungkan final Piala FA pertamanya pada musim 1922-1923. Sayangnya berlangsung di Stadion Wembley, West Ham United harus dikalahkan oleh Bolton Wanderers dengan skor 0-2. Pada Perang Dunia Kedua, Piala FA sempat dibatalkan dan diganti dengan Piala Perang. Dan kompetisi tersebut dimenangkan pertama kali oleh West Ham yang unggul atas Blackburn Rovers di laga final. Terakhir, West Ham United memenangkan Piala FA musim 1974-1975 setelah mengalahkan Fulham dengan skor 0-2. Uniknya, saat itu semua pemain West Ham United berasal dari Inggris. Itulah sejumlah alasan kenapa West Ham United bukanlah klub biasa-biasa saja. Apakah kamu suka West Ham sebagai tim kuda hitam? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.